Saya tidak begitu yakin, Mbak Sinta, kalau dilakukan dengan alasan akan melakukan pengerukan dengan alat-alat yang ramah lingkungan. Yang namanya teknologi alat-alat pengerukan itu tidak memiliki sense of keberpihakan kepada lingkungan. Berapapun volume pasir yang ada di hadapannya, itulah yang dikeruk. Tidak akan mungkin dia berpikir, oh ini akan merusak lingkungan, jangan dikeruk. Nggak mungkin. Jadi lagi-lagi itu hanya merupakan alasan substansi yang diajukan oleh pemerintah. Nah, hanya untuk mengekskuse kebijakan ini bahwa kebijakan ini akan tetap berpihak kepada lingkungan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang akan melakukan ini kan bukan pemerintah nanti. Yang melakukan ini pasti swasta. Pertanyaannya sejauh mana pengawasan akan dilakukan? Apa konsekuensinya? Berapa meter kubik yang berapa ton metrik kubik yang dibolehkan untuk dikeruk? Ini semua ada terlalu banyak kaitannya, dan itu juga akan terdampak kepada jenis-jenis equipment yang dipergunakan. Biasanya kalau equipment yang semakin besar equipment itu akan semakin dampak negatif terhadap lingkungan akan semakin besar. Karena tidak ada mereka akan mengisap pasir itu dengan berdasarkan volume, tidak berdasarkan kepada keberpihakan kepada lingkungan atau tidak berdasarkan kepada pemilihan pasir yang akan disedot dan sebagainya. Jadi lagi-lagi ini saya pikir ini adalah perlu untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam. Belum lagi spesies yang ada di laut. Begitu banyak akan terjadi spesies migrasi yang akan pindah, akan kabur dari pesisir pantai tersebut. Dan ini akan tentu sangat merugikan. Siapa yang akan menjamin rakyat akan mendapatkan kompensasi pendapatan akibat daripada imigrasinya spesies yang ada di laut. Ini semua harus dipikirkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Syarif. Lalu saya ingin ke Pak Yusri. Pak Yusri, tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Pak Syarif dan juga sebetulnya nih Pak, kalau kita ingin membahas ya Pak mengenai peraturan ini. Di dalamnya disebutkan bahwa pemberian izin ekspor ini sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan bertujuan untuk mengendalikan hasil sedimentasi laut. Nah, bagaimana Anda menjamin Pak Yusri, bagaimana Anda melihat pemerintah dapat menjamin begitu ya bahwa memang ini benar-benar akan bermanfaat begitu ya, bahkan bermanfaat bagi lingkungan atau juga mungkin bagi nelayan dan juga bagi pengusaha. Bagaimana jalan tengahnya? Artinya apa sih batasannya Pak bahwa sebetulnya ekspor dari pasir laut ini akan aman begitu bagi lingkungan maupun sebetulnya secara nilai ekonomi cukup aman begitu. Jadi bukan hanya mengambil nilai ekonominya saja tapi tetap aman bagi lingkungan. Pertama saya menjawab bahwa apa yang dikhawatirkan Pak Syarif Hasan itu harusnya keluar dari dokumen AMDAL. Itu yang kita tidak tahu apakah dokumen AMDAL-nya sudah ada atau belum. Itu yang harus kita mintakan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terbuka kepada publik menyatakan apakah kebijakan ini sudah ada studi AMDAL. Kemudian yang penting dalam pelaksanaannya nanti seandainya PP ini dijalankan tidak boleh bertentangan dengan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau. Jadi tidak akan menimbulkan itu menghindari dampak negatif terhadap masyarakat khususnya nelayan yang mencari nafkah. Kemudian kita juga dilematis tidak dilakukan pendalaman alur ini, terjadi juga sekarang proses penyeludupan pasir laut yang dilakukan oknum-oknum yang itu tentu merugikan negara. Mereka memakai dokumen negara lain untuk disuplai pasirnya ke negara Singapura. Seperti kita ketahui hampir 25% perkembangan wilayah negara Singapura itu berasal dari pasir dari Indonesia, yaitu pasir laut. Itu Mbak. Baik, lalu pertanyaan terakhir untuk Pak Yusri. Pak Yusri, jika akhirnya ke depannya begitu pemerintah ternyata tidak mengevaluasi atau tidak mengkaji ulang peraturan ini dan tetap berjalan, langkah-langkah mitigasi apa yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah agar
ekspor pasir laut ini tetap aman bagi lingkungan? Pertama, pemerintah harus lebih transparan, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu harus lebih transparan dan akuntabel terhadap proses-proses, yaitu dalam proses penentuan lokasi yang boleh diambil pasir lautnya, kemudian proses syarat-syarat kepada perusahaan yang dibolehkan diberikan izinnya, kemudian sanksi-sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Itu harus tegas diterapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pengerukan pasir yang telah nanti yang akan ditetapkan di kemudian hari. Saya pikir hal itu akan dituangkan dalam peraturan menteri yang lebih detail tentang semua tahapan-tahapan pelaksanaan ekspor pasir laut ini.